Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini dan kelompok saya ingin mempresentasikan hasil mesin learning di pertemuan 6, yaitu mengungkap pola musik sistem rekomendasi lagu menggunakan Cummins dan PCA. Di sini saya adalah Muhammad Arif Arkan. Nama saya Gias Al-Robani. Nama saya Anca Rafistian. Nama saya Guna Friansyah. Saya akan membuka presentasi ini dimulai dari latar belakang tentang aplikasi Spotify. Jadi, pada latar belakang kita melihat bahwa Spotify memiliki lebih dari 80 juta lagu. Dengan jumlah sebesar itu, tentu tidak mungkin membuat playlist secara manual untuk setiap pengguna. Tantangan utamanya adalah bagaimana sistem dapat merekomendasikan lagu-lagu yang terasa mirip dan sesuai selera pengguna tanpa harus mendengarkan satu persatu seluruh lagu yang ada. Oke, kita lanjut. Ada data understanding atau memahami data. Selanjutnya pada tahap pemaham data, sumber data yang digunakan berasal dari Spotify Tracks, dataset dari Kaggle. Data ini tidak berisi file audio, melainkan angka-angka yang mempresentasikan karakteristik lagu, seperti danceability untuk tingkat kecocokan lagu saat menari, energi untuk intensitas, acousticness untuk nuansa akustik, serta valence yang menggambarkan suasana lagu dari sedih hingga bahagia. Lanjut, di bagian solusi, ini menggunakan unsupervised learning. Sebagai solusi digunakan pendekatan unsupervised learning. Metode ini dipilih karena data lagu tidak memiliki label genre yang pasti. Dengan unsupervised learning, sistem dibiarkan mencari pola kemiripan antara lagu secara mandiri melalui proses clustering. Sehingga lagu-lagu yang memiliki karakteristik mirip dapat dikelompokkan dan direkomendasikan kepada pengguna. Sekian presentasi yang saya dapat sampaikan, akan dilanjutkan oleh anggota saya berikutnya. Terima kasih. Pada kali ini saya akan melanjutkan penjelasan sebelumnya mengenai solusi yang digunakan, yaitu unsupervised learning. Pada bagian ini kami akan menjelaskan bagaimana solusi tersebut diimplementasikan secara teknis karena data lagu Spotify tidak memiliki label genre yang pasti. Maka sistem membiarkan mesin untuk mencari pola kemiripan sendiri berdasarkan fitur audio yang tersedia. Implementasi dari pendekatan unsupervised learning ini digunakan untuk algoritma Cummins clustering yang berfungsi untuk mengelompokkan lagu-lagu dengan karakteristik audio yang serupa. Selain itu, untuk membantu memahami dan menganalisis hasil pengelompokan digunakan PCA sebagai metode reduksi dimensi. Nah, pada slide berikut kami akan menjelaskan proses clustering menggunakan Cummins serta analisis variansi menggunakan PCA. Nah, pada slide ini ditampilkan algoritma Cummins clustering yang digunakan untuk mengelompokkan lagu-lagu Spotify berdasarkan kemiripan fitur audionya. Seperti yang terlihat pada potongan kode di sebelah kanan, pada tahap awal kami menentukan jumlah cluster sebanyak 5 dengan parameter n clusters. Penentuan jumlah ini bertujuan untuk membagi lagu ke 5 kelompok karakter atau mode yang berbeda. Selanjutnya, parameter random state digunakan untuk menjaga konsistensi hasil clustering, sehingga ketika program dijalankan kembali, pembagian cluster tidak berubah secara acak. Selain itu, parameter n-init digunakan agar algoritma mencoba beberapa kemungkinan posisi centroid dan memilih hasil terbaik, sehingga klaster yang terbentuk lebih stabil. Proses utama digunakan melalui fungsi fit predict, di mana algoritma Cummins dilatih menggunakan data lagu yang sudah melalui tahap normalisasi atau scaling. Normalisasi ini sangat penting karena setiap fitur audio memiliki skala yang berbeda. Sehingga tanpa scaling, fitur tertentu dapat mendominasi hasil clustering. Setelah proses ini dijalankan, setiap lagu akan memperoleh label cluster yang menunjukkan lagu tersebut menunjuk ke dalam kelompok karakter audio tertentu.
Lagu-lagu yang memiliki nilai fitur audio yang mirip akan otomatis berkumpul pada Centroid yang sama. Dengan pendekatan ini, sistem mampu menentukan pola kemiripan antar lagu secara otomatis tanpa memerlukan label genre, sehingga proses pengelompokan menjadi lebih objektif dan berbasis data. Selanjutnya, yaitu analisis variansi PCA dan L-Blow. Setelah lagu-lagu berhasil dikelompokkan menggunakan Cummins, tantangan berikutnya adalah bagaimana memvisualisasikan data tersebut. Data Spotify yang digunakan memiliki 9 fitur audio, sehingga data berada di dalam ruangan berdimensi tinggi dan sulit dipahami secara langsung. Oleh karena itu, kami menerapkan prinsipal komponen analisis atau PCA sebagai metode reduksi dimensi. PCA ini berfungsi untuk merangkum informasi banyak fitur menjadi beberapa komponen utama yang sering representatif. Pada grafik yang ditampilkan di slide ini, grafik batang di sebelah kiri menunjukkan variansi individual dari masing-masing komponen utama. Terlihat bahwa komponen pertama memiliki kontribusi variansi paling besar, kemudian diikuti oleh komponen-komponen berikutnya. Sementara grafik garis pada sebelah kanan menunjukkan variansi kumulatif, yaitu total informasi yang didapat dijelaskan oleh gabungan beberapa komponen utama. Dari grafik tersebut dapat dilihat bahwa sekitar 6 hingga 7 komponen utama sudah mampu menjelaskan sekitar 90% informasi data yang ditandai dengan garis batas pada grafik. Namun untuk keperluan visualisasi dan analisis pola dasar tidak diperlukan semua komponen tersebut. Oleh karena itu kami hanya menggunakan 2 komponen utama, yaitu PCA1 dan PCA2, yang sudah cukup untuk menggambarkan struktur hubungan antar lagu. Dengan demikian, PCA membantu menyederhanakan data kompleks menjadi bentuk yang lebih mudah dipahami tanpa menghilangkan pola penting yang terdapat dalam data lagu Spotify. Berdasarkan penjelasan yang disampaikan, dapat dilihat bahwa pendekatan unsupervised learning mampu mengelompokkan lagu Spotify secara otomatis berdasarkan kemiripan fitur audionya. Algoritma Cummins berperan dalam membentuk kelompok lagu, sedangkan PCA membantu menyederhanakan data berdimensi tinggi agar hasil clustering lebih mudah dipahami dan divisualisasikan. Hasil dari tahap ini menjadi dasar penting dalam memahami karakter masing-masing kelompok lagu tersebut. Selanjutnya penjelasan dilanjutkan oleh rekan saya untuk membahas hasil implementasi cluster serta penerapan dalam sistem rekomendasi lagu dan manfaat yang dihasilkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan di slide 7 sampai 9. Nah, di sini saya menggunakan PCA untuk meringkas 9 fitur audio menjadi 2 sumbu utama, PC1, PC2 untuk digambar di layar 2 dimensi. Karena manusia tidak bisa melihat grafik 9 dimensi, saya menggunakan PCA untuk mengeras data tersebut menjadi 2 dimensi saja, sumbu X dan sumbu Y, supaya data lagunya bisa kita lihat. Nah, untuk slide selanjutnya, di gambar sebelah kiri ini untuk data 2 dimensi, yang sebelah kanan di tengah, yang ini untuk 3 dimensi. Warna berbeda, klaster jenis lagu berbeda, dan di mana inilah hasil akhirnya. Titik-titik ini adalah lagu. Lihat bagaimana warnanya terpisah, kuning di kiri bawah, ungu di kanan atas. Ini membuktikan mesin berhasil memisahkan lagu-lagu yang berbeda jenisnya tanpa kita ajari sebelumnya. Untuk selanjutnya,
Di sini bisa kita lihat ada beberapa klaster. Itu klaster untuk membedakan lagu. Klaster 0 ungu tua happy pop party, klaster 1 biru tua instrumental, klaster 2 teal rock atau keras, klaster 3 hijau rap atau hip hop, klaster 4 kuning akustik santai. Mesin memberi label 0 sampai 4. Setelahnya saya bedah datanya. Klaster kuning adalah lagu santai akustik, klaster teal adalah lagu rock yang keras, klaster hijau adalah lagu rap yang banyak liriknya. Jadi pengelompokannya sangat akurat sesuai jenis musik. Mungkin itu saja dari saya. Presentasinya, mohon maaf bila ada salah kata. Sekian, terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan slide manfaat bisnis. Jadi kita akan membahas bagaimana hasil clustering yang telah dilakukan dapat memberikan dampak nyata bagi bisnis. Ada 3 manfaat utama. Yang pertama yaitu rekomendasi otomatis. Jadi sistem dapat mengenali pola preferensi pengguna. Jika seorang pengguna menyukai sebuah lagu yang berada di klaster 4, misalnya lagu santai, maka algoritma akan secara otomatis menyarankan lagu lain yang juga berada di klaster 4. Kemudian yang kedua adalah playlist otomatis atau playlist generator. Jadi kita tidak perlu menyusun lagu satu persatu secara manual. Berdasarkan karakteristik klaster yang ditemukan, kita bisa membuat playlist tematik secara instan. Kemudian yang ketiga adalah efisiensi. Dengan jumlah lagu di Spotify yang mencapai puluhan juta, kurasi manual sangat memakan waktu dan biaya. Menggunakan unsupervised learning, proses pengelompokan ini berjalan otomatis sehingga sangat menghemat biaya kurasi. Kesimpulannya, sebagai penutup dari analisis studi kasus ini, kita dapat menarik 3 kesimpulan, yaitu yang pertama, kemampuan machine learning pada data audio. Jadi kita membuktikan bahwa machine learning mampu mengenali karakteristik musik seperti sedih, bahagia, atau keras, bukan dengan mendengarkan audionya, melainkan dengan memproses data numerik angka dari fitur lagu tersebut. Lalu ada kedua, keberhasilan algoritma Cummins. Algoritma Cummins terbukti sukses mengelompokkan data acak menjadi 5 klaster, atau berdasarkan genre atau mood yang berbeda secara jelas. Ini membuktikan bahwa pola musik dapat ditemukan tanpa perlu label genre manual. Lalu yang ketiga ada peran VCA dalam visualisasi. Data musik yang awalnya rumit atau memiliki banyak fitur dan dimensi berhasil disederhanakan menggunakan PCA. Hal ini memungkinkan kita untuk memvisualisasikan peta persebaran lagu dalam grafik yang mudah dipahami. Mungkin kita lanjut ke codingan. Di sini program ini bertujuan untuk menganalisis lagu dan mengelompokkan lagu-lagu Spotify berdasarkan karakteristik audionya dengan menggunakan teknik machine learning, khususnya PCA dan Cummins. Pada awal program ada beberapa library, itu ada Pandas, NumPy, lalu Matplotlib, Sklearn, dan yang lain. Library ini dataset lagu ini itu ada sekitarnya 5.000 lagu. Komposisinya supaya lebih ringan dan padat. Lanjut, ini di sini kita memuat datanya dulu, datasetnya dulu. Setelah data dimuat, program memilih beberapa fitur audio utama seperti danceability, energy, loudness, spaciousness, acousticness, instrumentalness, liveness, valence, dan tempo. Di sini ada.
Lalu fitur-fitur ini mempresentasikan karakteristik musikal dari setiap lagu. Data fitur tersebut kemudian distandarisasi menggunakan standar scaler yang bertujuan untuk menyamakan skala fitur sehingga memiliki rata-rata 0 dan standar deviasinya 1. Standar deviasi ini sangat penting karena algoritma PCA dan kami sensitif terhadap perbedaan skala antar fitur. Tahap selanjutnya adalah analisis PCA. Ini nomor 2 analisis PCA. Untuk melihat seberapa besar variasi data yang dapat dijelaskan oleh setiap komponen utama. Program menghitung explained variance ratio dan cumulative variance untuk menghitung berapa jumlah komponen PCA yang dibutuhkan agar setidaknya 90% informasi data tetap terjaga. Hasil analisis ini divisualisasikan dalam bentuk batang dan grafik sehingga penggunanya dapat memahami kontribusi masing-masing komponen PCA terhadap keseluruhan variasi data. Lalu di sini ada tahap clustering dan PCA transform dengan menggunakan algoritma Cummins dengan jumlah cluster sebanyak 5. Setiap lagu kemudian dikelompokkan ke dalam salah satu cluster berdasarkan kemiripan audionya. Untuk menilai kualitas hasil clustering, program menghitung Silhouette score yang menunjukkan seberapa baik data terpisah antar cluster. Semakin tinggi nilai Silhouette score, semakin baik kualitas pengelompokan yang dihasilkan. Agar clustering mudah dipahami secara visual, data yang dimensinya menggunakan PCA ke dalam 2 dan 3 dimensi. Hasil reduksi ini kemudian divisualisasikan dalam bentuk grafik 2D dan 3D di mana setiap titik merepresentasikan sebuah lagu dan warna titik menunjukkan klaster tempat lagu tersebut berada. Visualisasi ini membantu melihat pola dan pemilihan antar klaster lagu secara intuitif. Lalu yang keempat, visualisasi hasil ini. Pada tahap akhirnya, program melakukan interpretasi klaster dan menghitung rata-rata setiap fitur audio pada masing-masing klaster. Hasil ini memberikan gambaran karakteristik umum dari setiap kelompok lagu. Misalnya, apakah klaster cenderung berisi lagu energik, santai, akustik, atau bernuansa sedih. Seluruh hasil analisis termasuk informasi klaster dan nilai PCA kemudian disimpan ke dalam file Spotify Result CSV dan dapat digunakan analisis lanjutan, pembuatan laporan atau sebagai dasar sistem rekomendasi lagu. Berikut ini saya akan mengeran programnya. Di sini ada grafiknya dari PCA. Ini adalah individual variance dan cumulative variance. Di sini bisa dilihat dari hasilnya. Lalu yang kedua ini ada dari 3 dimensi grafiknya. Lanjut, di sini ada yang 3 dimensinya tadi. Ini 2 dimensinya dan 3 dimensinya. Di sini kita lihat. Oh iya. Benar. Ini hasil dari individual variance dan cumulative variance-nya, yaitu grafik batang dan grafik garisnya ini. Lalu yang kedua itu 2 dimensi dan 3 dimensinya. Ini hasil bentar dikecil. Ini peta lagu spasi 2 ini dari 2D-nya, lalu ini 3D-nya supaya lihat lebih jelasnya. Dari PC1 dari PCA-nya. Ini adalah hasil dari prediksinya. Di sini ada disability, energy, loudness, spexiness, acousticness, instrumentless, liveness, valence, dan tempo. Ya, segitu saja dari saya.